Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku ada tamu Ustadz Plopal. Plopal, susah nama kau memang, Pal. Emang susah, emang nama unlimited edition ya. Panggilan nama aja ya? Iya, Noval. iya. Oh, panggilannya Noval. Ustadz Noval. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sedikit nih, edukasi sekalian sharing tentang apa namanya santri. Nah, ya kan? Karena aku kan dulu nyantri ya. Sekarang alhamdulillah ngajar di pesantren juga. Iya, di rumah tahfiz Quran. Rumah tahfiz Quran. Iya. Dulu nyantri di mana, Pak? Dulu saya nyantri itu pertamanya di Batam ini di Pondok Pesantren Al-Ukhwah Dapur 12. Nah, terus pindah langsung ke Jawa. SMA-nya pertama kali itu di Pondok Pesantren Giri Kusumo. Giri Kusumo langsung mondok lagi kan ke Pondok Pesantren Nurul Jadid. SMA di sana juga. Di Nurul Jadid. Ya, sini Bengkong. Ya, di Nurul Jadid di Jawa Timur di Probolinggo. Ya. Jadi nyantri itu gimana sih? Soalnya aku kan nggak pernah jadi santri nih. Jadi aktivitasnya apa yang kalau jadi santri itu? Ya, kalau santri itu full kegiatan itu ya kita menghafal Quran, kita juga belajar bersama guru. Seperti itu sebenarnya menyenangkan kalau kita mengikuti aktivitas yang ada dalam pesantren. Tapi kan kadang-kadang namanya manusia kan, pastilah ada sifat jenuh, ada sifat bosan juga ya. Kalau laki-laki kan mungkin nakal itu biasa. Jadi kadang-kadang kalau ada bosan dengan ceramahnya kiai ataupun juga sudah bosan lah, sudah jenuh lah dalam pesantren, kadang-kadang anak-anak melanggar, main PS lah, main warnet lah ya namanya. Itu kenakalan remaja lah. Kenakalan remaja namanya kan. Kita juga kan hidup juga butuh kebebasan dan juga bersenang-senang sedikit lah, walau karena kan memang kalau di pesantren itu cukup dibilang terpenjara lah, penjara suci. Jadi kita itu terlalu terpaut dalam kegiatan keagamaan. Oh, jadi belajar tentang agama itu kalau di sekolah formal mungkin agama kan satu mata pelajaran. Ya. Kalau di pesantren 24 jam. Agamanya lebih banyak. Sekolah formalnya sedikit. Kalau formal di pesantren saya sih cuma kurang lebih 6 jam. 6 jam. Ya. Oh, kayak pendidikan sekolah biasa lah ya. Sekolah biasa. Jadi aktivitasnya itu dari jam berapa mulai aktivitas? Mulai aktivitas itu pukul 3. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh sudah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud, nah setelah sholat tahajud ada yang mau baca Quran silahkan, ada yang juga mau sholat tasbih atau sholat hajat pun silahkan. Jadi lebih banyak ke dalam keagamaan dari jam 3 itu full sampai subuh. Tadi itu yang mau tidur pun tidurnya nggak boleh langsung tidur kan, tangannya tidur biasa gitu. Oh, tapi nggak boleh tidur lagi. Tidur lagi, tapi sekedar menyenangkan hati lah, biar masih ada ngantuk-ngantuk dikit tuh kan. Ya namanya juga full kegiatan keagamaan juga mungkin kecapean kan. Jadi setidaknya kalau sudah sholat tahajud itu memang yang wajibnya sholat tahajud. Jadi kalau dari sekitar masih ada setengah jam atau 1 jam itu kan ada yang baca Quran, ada yang mau sholat hajat, yang mau sholat tasbih segala macamnya, mau sholat witir pun juga boleh. Jadi ada yang menyempatkan waktu yang setidaknya itu untuk tidur sejenak lah. Itu dijagain nggak, Pak? Kan gini kan, biasanya kan kalau anak-anak itu kan kalau ada yang bandel-bandel gitu kan, bandel-bandel. Jadi kalau pas ketika habis sholat kan kalau dilepasin, dibiarin gitu aja, ada yang kabur nih, nih, tidur lagi ya. Atau ada yang ngejagain pas habis kegiatan. Kalau habis kegiatan jam 3 subuh itu. Jam 3 subuh itu kan, sholat tahajud. Itu biasanya mau ke masjidnya itu di absen per kamar. Ini ada nggak? Oh ini ada nggak? Oh ini ada nggak? Jadi dari awal bangunnya itu di absen. Habis wudhu ya turun semua di absen. Setelah itu langsung wudhu, langsung masuk masjid. Jadi di awal mulai dari bangun itu langsung aja. Ya, ada di dalam kamar. Biasanya memang anak-anak kan lebih banyak rentannya kabur itu malam hari. Rentan kaburnya tuh paling rawan kabur tuh malam hari. Jadi subuhnya tuh dicek anak-anak, takutnya ada yang kabur, ada yang balik atau gimana kan nggak tahu. Jadi subuh itu di absen, jam 3 itu di absen. Setelah udah ada full, ada semua yang ada, langsung di kamar mandi, itu sholat tahajud ke masjid. Sholat tahajud ke masjid. Habis subuh di situ. Sholat subuh di situ juga. Pas pagi baru pulang lagi.
habis subuh itu masih ada ceramah dari Kiai sampai jam 7 pagi. Sampai jam 7 pagi. Iya, dari jam 5 itu kan habis sholat subuh juga dipikir, lalu itu ceramah dari Kiai sampai jam 7 mau berangkat sekolah. Kadang-kadang kan sekolahnya itu kurang lebih setengah 8, jam 8 masuk lah. Jadi jarak setengah jam itu anak santri mandi, ada kadang-kadang mandi itu agak ngantri-ngantri. Gini aja ya. Pokoknya terangnya mata itu. Bisa juga dijar lagi. Jadi jarak setengah jam itu untuk mandi dengan berapa ribu santri juga lumayan. Jadi kadang-kadang ada yang cepat-cepatan mandi, kadang-kadang mandi bebek, yang penting mandi lah, yang penting bersih. Itu sampai setengah 7 atau sampai setengah 8 selesai semua, siap baju langsung berangkat. Setengah jam itu adalah jadwal-jadwal, mungkin anak mau sarapan, mau sisi perut. Jadi sampai di perjalanan itu ke warung, kan di warung ruang lingkup pesantren itu ada warung. Jadi mana mau makan dulu, sarapan, habis sarapan langsung sekolah. Baru ke sekolah formal. Sekolah formal itu? Iya, sekolah formal. Sampai jam 3. Jam 3 sore. 3 sore. Itu pun ada kegiatan diniyah juga. Apa itu diniyah? Diniyah itu seperti kegiatan pesantren, tapi dia dalam konteks tentang akidul akhlak, taswirul akhlak, tentang akhlak, kebanyakan tentang akhlak, dan juga tentang pesantren, tapi menjelaskan tentang pakai bahasa Indonesia. Kalau kita kan dia pakai bahasa Arab sendiri. Kalau dia itu konteks tentang pakai bahasa Indonesia, tentang akhlak. Diniyah itu seperti mengaji, tapi dalam konteks memakai kitab pakai bahasa Indonesia. Jadi itu masuk dalam pelajaran formal. Iya, formal. Jadi digabungin, tapi jadwalnya berbeda. Jadwal kalau biasanya itu hari Senin atau enggak hari Rabu, dia nggak full 1 minggu. Jadi hanya 1 minggu itu 3 kali atau enggak 4 kali, tergantung jadwal di kelas. Jadi saya itu langsung masuk pindah jadwal masuk seperti biasa sekolah, jam 3 sore. Dan sholat zuhur pun di sana, dan juga sholat asar pun di sekolah juga, ada masjidnya sendiri. Di sekolah? Iya. Terus jam 3 sore ini pulang nih? Pulang, langsung ke asrama masing-masing. Ke asrama? Ke asrama masing-masing, setelah itu kitab lagi, kitab dari Kiai. Belajar lagi di sekolah juga? Enggak? Bukan, di pesantren. Oh beda ya? Beda kelasnya? Beda, langsung dari pulang sekolah tuh. Kalau di saya asar, itu udah langsung pulang habis sholat asar. Pulang asar langsung pulang ke asrama masing-masing, wilayah masing-masing. Setelah itu langsung ganti baju, semuanya sudah selesai, langsung masjid lagi. Langsung ada kajian kitab dari guru. Oh, kalau misalnya pendidikan pesantrennya itu berarti bukan di sekolah bukan di kelas-kelas sekolah formalnya ya? Iya. Ada kelasnya sendiri. Ada kelasnya sendiri. Oh, jadi ini kemarin tuh sekolah tahfiz juga, pesantren tahfiz juga. Tahfiz juga. Ada, kalau di tempat saya itu banyak golongan wilayah, tapi kalau di tempat saya itu di Mahat Ali itu kebanyakan kitabnya, ada juga tahfiz Qur'annya, tapi di banyak kitabnya. Kitabnya kan ada yang Tamhidiyah, Ibadiyah, sama Mahat Ali. Jadi kalau yang Ibadiyah itu mengikuti kitab ilmu alat, tajwid-tajwidnya, ilmu sorofnya, seperti itu. Oh, tapi tentang membaca Al-Quran juga berarti? Tetap, karena memang Al-Quran kan pedoman umat Islam. Jadi tetap Al-Quran ada, tapi yang lebih ditunjangkan itu ilmu kitabnya. Ilmu kitabnya? Iya. Kalau tahfiznya itu menghafalnya? Menghafalnya. Itu ada lagi beda jurusan gitu maksudnya? Beda jurusan lagi, ada yang tahsin, ada yang tahfiz, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Mandarin, ada yang bahasa Arab, berbeda wilayah. Tapi kalau di tempat saya itu, di wilayah saya, tahfiznya ada, tetapi lebih menunjang ke dalam kitab. Menghafal itu ya kita secukupnya, yang penting juz 30 itu hafal. Juz 30 hafal. Tapi kalau yang ditahfiz itu harus dalam setahun itu harus 10 juz. Itu gimana caranya itu? Ya, ada nggak yang nggak hafal-hafal? Ya kalau namanya juga kan santri, kadang-kadang kalau makan hafal ya paling setidaknya setahun itu ada yang wisuda 2 kali, 3 kali. Maksudnya wisuda nih? Wisuda itu biasanya gini, kalau anak-anak santri itu yang sudah matang dalam 10 tahun, apalagi dalam 1 tahun dapat 10 juz, itu bisa diwisuda. Oh, diwisuda. Ya, diwisuda. Tapi kalau selalu makan dia nggak jadi wisuda, nggak nyampe target, nyampe 10 juz, dia nggak diwisuda. Kadang-kadang bisa jadikan tukang parkir atau enggak. Tukang parkir maksudnya? Panitia, jadi panitia. Oh. Jadi panitia, jadi nggak mengikuti wisuda ya. Kalau kita jadi tukang parkir malu sendirilah. Kalau yang lainnya wisuda, angkatan kita kan wisuda semua, kita nggak wisuda, ikut angkatan yang sebelumnya anak baru paling tidak dong. Oh, jadi setiap tahun tuh ada yang diwisuda. Ada. Diwisuda karena sudah hafal sekian juz gitu. Sekian juz. Oh gitu. Ada targetnya, misalnya di wisuda itu kalau tunggu 10 juz baru diwisuda gitu. Enggak, dia target tuh per tahun itu wajib wisuda. Wajib wisuda. Kalau seandainya cuma hafal 2 juz katanya, di wisuda juga. Enggak, dia
dia dalam 1 tahun itu harus 10 juz. Harus 10 juz. Harus 10 juz. Kalau karena dia di tes itu nggak sekali tesan doang, dia biasanya itu 3 kali tes. Jadi tes pertama itu sama ustadznya biasa, terus sama yang mengarang kitab Quran, karena di sana ada metode dalam tahfiz itu ada belajar tajwid-tajwidnya. Nah, nanti yang mengarang kitab itu yang ngetes kedua kalinya, 3 kalinya baru sama kiai. Kalau 3-3-nya itu lulus baru ikut wisuda. Baru ikut wisuda. Ya. Kalau salah satunya nggak lulus, ya nggak ikut wisuda. Nggak ikut wisuda. Itu yang memang harus betul-betul niat belajar betul. Iya ya. Tapi kalau seandainya itu metodenya berarti bisa dibilang kalau misalnya ada orang-orang yang dipaksa nih, ya dipaksa nih sama orang tua nih. Harus ada nggak dapat temen yang gitu di sana? Dipaksa nih sama orang tua. Pasti. Tapi kan biasanya kan kalau dipaksa kan nggak, jadinya pikirannya blank, nggak bisa menghafal kan? Ya. Jadi gimana gitu? Nggak selesai lah wisudanya. Ada. Rata-rata sih ada, tapi kebanyakan ketika dia karena kan manusia kan butuh motivasi. Nah, jadi awalnya dia masuk itu karena memang terpaksa. Tapi kalau awalnya sudah terpaksa dan terpaksa terus, nanti semakin lama dia terbiasa dengan hal seperti itu. Kalau dia sudah terbiasa dalam menghafal, jadi budaya keseharian dia. Kadang-kadang kalau anak tahfiz Quran mau ke sekolah pun bawa Quran yang kecil, mau ke kantin juga masih sempat hafalan karena ruang lingkup di sana kan suasananya Islam, Muslim. Jadi orang membawa Quran di dalam kantin itu biasa aja, biasa. Maupun bawa di jalan pun masih bawa Quran itu biasa. Jadi kayak menghafal itu jadinya sepertinya habit ya, kebiasaan ya. Iya, jadi kalau seandainya dia karena dia udah dipaksa nih menghafal, akhirnya karena sudah menjadi kebiasaan menghafal pun jadi lebih mudah. Iya. Cuman kita pun kalau tidak terpaksa, kita pun nggak mau gimana lagi, kita menolak kan sudah tak bisa lagi. Iya. Jadi harus dia pasrah saja. Jadi paksa terus anak belajar. Jadi belajar, omongan dari belajar itu ya kita mau bantah nggak mau belajar, kita sudah bayar mahal. Kecuali kabur dia. Nah, kadang-kadang kabur itu juga menjadi solusi terakhir untuk kalian. Solusi terakhir, iya, karena memang menghafal itu sesuatu yang sangat sulit sebenarnya. Tapi kalau kita benar-benar menekuni apa yang kita belajar, jadi suatu saat akan menjadi sesuatu yang mudah. Orang jadi terbiasa. Jadi karena ini kan karena satu orang nih dipaksakan masuk ke suatu tempat yang yang bisa dibilang tidak sesuai dengan keinginan dia lah, atau kebiasaan dia kan. Terus kalau dia dirinya berontak, si anak itu berontak gitu kan, otomatis satu-satunya jalan berarti kabur dia berarti kan, karena dia kalau seandainya dia tidak mau menghafal sendirian, jadi minoritas ya. Orang lain sibuk menghafal dengan Quran, dia menghayal. Dia kan jadi minoritas, dan akhirnya karena dia nggak mau jadi, biasanya orang nggak mau jadi minoritas, akhirnya ikut menghafal ya. Iya. Karena memang sistem seperti itu memang awalnya kan memang dipaksa dulu. Karena semua memang bisa menjadi terbiasa itu memang karena terpaksa. Jadi menurut Noval gimana nih? Kalau seandainya pendidikan itu harus dipaksa berarti ya? Ya sebenarnya kalau memang itu menjadi suatu tujuan yang baik, berarti memang harus bersifat tegas kepada semua murid ataupun para santri. Kalau memang anaknya tidak bisa ataupun keras dalam sesuatu bidang yang dia tekuni, kita harus dalam tegasnya itu tidak boleh memain mukul ataupun main fisik, tapi setidaknya kita tegasnya itu dalam membimbing dia, bahwa sesuatu yang dia inginkan itu salah. Dia ingin kebebasan seenak dia. Sebenarnya kita itu tidak boleh dengan seenaknya. Kita harus hidup senyaman kita. Gitu ya. Kalau mengatakan ini menurut kita tidak nyaman, jadi kita di pesantren itu ada kepala wilayahnya. Pak Ustaz, ini saya tidak nyaman dengan di sini. Jadi kenapa nggak nyaman? Mungkin karena pembelajaran saya di sini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan saya inginkan, bahkan saya nggak tahu kamu mau inginnya mana. Saya masuk wilayah sini aja. Silakan. Jadi nanti diatur sama kepala wilayah mana yang kamu inginkan. Ketika dia tidak bisa, sudah terpaksa kali sudah melakukan sesuai dengan
kemampuannya tak tidak bisa juga, maka dia harus berbicara sama kepala wilayah. Saya tidak bisa seperti ini lagi. Kepala wilayahnya Ustadz juga? Iya, Ustadz juga. Oh gitu. Jadi kepala wilayah Ustadz nanti yang menjadikan kepala wilayahnya itu Pak Kiai. Jadi setiap wilayah itu ada kepala wilayahnya masing-masing. Jadi berapa tahun? Saya mondok itu 6 tahun saya mondok, 1 tahunnya saya ngabdi. Ngabdi? Ngabdi saya di Jember. Ngajar di situ? Iya, ngajar, dapat dari pesantren kan. Kalau di pesantren kan adalah namanya kerja nyata gitu. Oh ini Jokowi nih. Politik nih kerja nyata. Politik bahaya. Terus. Kalau saya kan dipanggil sama Kiai untuk belajar sambil mengajar. Nah, jadi saya juga cobalah bagaimana saya menerapkan apa yang saya dapatkan di pesantren. Saya pengen nyoba di wilayah yang tempat enak untuk belajar. Jadi alhamdulillah saya dapat di Jember. Saya mengajar di sana 1 tahun. Ya alhamdulillah di sana namanya Pondok Pesantren Darul Arifin. Di sana ada Pak Hajinya. Alhamdulillah saya ngajar di bidang dunia tentang pesantrennya. Kalau sekolah umumnya mungkin kayak juga agak kurang itu kan, kurang paham juga tentang. Memang saya belajar dalam agak apa namanya ilmu tentang sekolah. Tapi karena kita dalam terpaut dalam ruang lingkup pesantren, kebiasaan dalam pesantren, jadi dalam ilmu kesekolahan itu tidak kurang paten. Takutnya kita membicarakan ngomong sama murid, kita ngomong malah santri ikut pula, jadi takutnya salah kan. Itu aku tanya nih. Untuk gurunya sendiri, guru sekolah formal dengan guru pesantrennya itu sama? Beda. Oh, berarti ada khusus lagi guru formalnya. Guru formalnya ada, guru pesantrennya juga ada. Oh, berarti beda yang ngajarin ya. Kiainya itu di sekolah pesantrennya. Oh, gitu. Jadi di Jember tadi ngajar berapa lama? Setahun. Iya, setahun. Ngajarin sambil belajar ya? Iya, ngajarin sambil belajar. Jadi, ya dibilang sulit sih, nggak terlalu sulit karena kan sudah belajar kita di pesantren. Tapi kan namanya juga seorang guru kan punya tantangan tersendiri dalam mengajar anak-anak. Karena sifat anak-anak itu kan berbeda-beda. Ada yang gampang menerima apa yang kita ajarkan, ada yang juga bertentangan. Jadi ya kita ikuti aja alur jalan cerita apa yang mereka yang kita ikutin aja. Ya, yang penting itu dalam konteks Islam dan kita mengajarkan mereka yang mana baik dan mana buruk. Jadi selama itu udah selesai sekolah ya berarti ya? Udah selesai sekolah ya? Waktu jadi belajar sambil mengajar. Ya. Belajar sambil mengajar itu dapat ijazah lagi? Enggak, di sana enggak dapat ijazahnya dari sekolah. Sekolahnya dari pesantren. Jadi itu cuma seperti tes kita sebagai biasa kalau di pesantren kan tesnya paling cuma tes ilmu doang, apa dengan ini, apa dimaksud dengan ini, apa dimaksud dengan ini. Jadi praktiknya itu di luar. Oh gitu. Jadi praktiknya itu setahun itu kita praktik di sana. Terus waktu mau masuk pesantren ya? Iya. Itu memang keinginan sendiri, dari kecil nih pengen masuk pesantren, atau ada dorongan dari orang tua atau orang lain? Sebenarnya saya masuk pesantren itu awalnya itu ya namanya saya degil atau bandel, namanya anak-anak muda kan. Karena saya degil itu orang tua saya pun tak mampu lagi mendidik saya. Tak mampu lagi, dia pasrah aja. Jadi lebih bagus daripada anak saya hancur di kota yang sangat besar ini, lebih baik anak saya mondokkan saja. Jadi ya bukan keinginan saya sebenarnya, karena memang dari paksaan orang tua. Alternatif kan. Tapi sekarang jadi alhamdulillah jadi lebih baik ya. Lebih baik alhamdulillah. Jadi sesuatu yang dipaksa itu kadang tidak menghasilkan hal yang buruk ya. Iya, kan? Betul. Bisa aja kalau ya, tapi dipaksanya ke dalam hal yang baik ya, intinya. Bisa aja menjadi lebih baik lagi. Iya. Tapi ada juga sesuai dengan keinginan tapi tak sesuai ekspektasi. Iya. Ada juga gitu. Orang tua nih anaknya dipaksain, rupanya kabur karena memang dia nggak mau. Jadi kalau di pesantren itu kita nggak temui lah, kan waktu itu pesantrennya SMA. Dari SMP. Dari SMP. Dari SMP di pesantren. Pesantren itu kan bisa dibilang kan sedikit bermain ya, banyak belajar ya. Gimana tentang apa namanya permainan anak-anak zaman
zaman-zaman dulu kita kan zaman-zaman aku masih sekolah itu kan masih pengen bermain kan, ya kan? Terus tiba-tiba kehilangan tuh, kehilangan permainannya. Kalau di pesantren itu kan dia ada seperti ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu tentang olahraga, ada tentang olahraga banyak, dari sepak bola ada, badminton ada, voli pun ada segala macam. Tapi ya mungkin baseball nggak ada lah. Baseball, kriket, kalau itu nggak ada. Ya, itu untuk meregangkan otak dan mempreskan pikiran kita dalam menghafal. Dan juga ada keagamaan juga di sana, tentang seperti kayak juz 30 dari Anas sampai Ad-Duha, ada juga dari Ad-Duha sampai Al-Fajr. Ya, ada juga cuma seperti itu juga buat merefleksi otak sebenarnya. Oh, jadi ada waktu-waktu untuk istirahat. Iya, ada suatu luangnya. Belajarnya itu dari Senin sampai Minggu atau Senin sampai Sabtu? Dari Sabtu kita cuma liburnya itu hari Jumat. Hari Jumat libur. Itu kalau hari Jumat libur, jadi anak-anak mau kemanapun silahkan. Boleh keluar. Boleh, tapi ada batas-batas pesantren. Dia nggak boleh sampai ke jalan raya dan juga nggak boleh ada ujung-ujungnya. Boleh keluar mau bebas kemana saja, ada batas-batas ujungnya. Tapi hari Jumat nih liburnya, berarti sekolah formalnya juga libur? Juga libur. Hari Jumat? Jumat libur. Oh gitu ya. Berarti kadang-kadang anak sore itu karena ada fasilitas lapangan bola sudah ada di pesantren. Jadi anak-anak kalau makan libur hari Jumat tuh antar wilayah itu atau laga-lagaan sepak bola itu yang wilayah Fatimnya sama wilayah ini kadang-kadang Al-Amiri lawan Ki Zaid bin Sabit, ketemu wilayah itu kayak pertandingan. Jadi banyak yang nonton, jadi seru seperti itu. Oh gitu ya. Jadi ramai sekali karena kan dulu kalau saya pertama kali masuk itu ada sekitar 20.000 santri. 20.000 santri. Iya, 20.000. Jadi kalau dikumpulin dijadikan satu kampung bisa jadi satu kampung gitu ya. Iya, tuh. Kasih rumah-rumah. Iya. Barat nanti waktu di Hari Santri Nasional kan ada jadi paling dekat dari Santri Nasional itu sekali upacara ya Allah Rabbi kayak udah kayak kereta api panjang sekali. Jadi harus berbicara itu harus pakai mic yang besar, pakai salon ya. Nggak pakai mic yang biasa tinggal di cas baterai doang. Dia listrik besar. Paling besarnya kalau udah upacara kali hari santri. Hari santri ya. Iya. Jadi setiap hari santri upacara. Jadi nggak merasa kehilangan masa kecil. Sebenarnya kalau kehilangan sih sebenarnya ya kehilangan, tapi kan untuk menjadi yang baik, menjadi orang yang sukses kan itu butuh proses. Menghilangkan masa kecil itu untuk mempertaruhkan yang lebih baik itu kan nggak jadi masalah. Oh iya. Ya. Itu didapatnya sekarang ya? Oh, ya. Baru sekarang baru bisa memikirkan tentang itu. Iya betul. Dulu kan aduh pengen main lah. Itu nggak masalah. Itu kan untuk menggapai impian itu untuk menghilangkan sesuatu yang kecil itu nggak jadi masalah. Jadi tujuan ini udah selesai sekolah jadi santri. Setelah tamat nih jadi santri, keinginannya apa? Ya, yang pertama kan karena mungkin Bandung juga kan ini yang pertama kali saya ingin membahagiakan orang tua dulu. Jadi apa yang orang tua saya inginkan, saya ingin apa orang tua saya inginkan, saya siap memenuhi. Itu ya. Walaupun sekarang saya sudah saya bilang hampir sukses lah, ya, tapi keinginan orang tua saya belum terpenuhi karena memang kebutuhan ekonomi di Batam ini lumayan besar. Jadi ini apa namanya? Ngapa nggak kerja di perusahaan? Rencananya sih dulu memang pengen kerja di perusahaan, tapi kita seorang santri nggak mungkin dong sudah capek-capek kita mau bertahun-tahun dapat kita ilmu apa yang dapat kemudian terhilang di perusahaan. Oh gitu ya. Jadi sesuatu ilmu itu harus dijaga ya? Iya, ilmu itu harus dijaga. Jadi apa yang kita dapat harus kita amalkan. Karena memang sangat rugi kalau kita sudah belajar bertahun-tahun menghabiskan uang yang begitu banyak menuntut ilmu terus habis masuk perusahaan. Kalau cuma kita masuk ke perusahaan, saya cuma ijazah sekolah biasa kan bisa. Tapi kan ilmu yang kita dapat di sana itu kita amalkan. Takutnya hilang ya. Jadi ilmu itu kalau memang mau dipertahankan dijagalah. Dijaganya dengan mengulang berarti ya. Mengulang. Ya. Dengan cara mempraktikkan apa yang kita dapatkan di pesantren itu juga menjadi sesuatu buat kita menghafal kembali.
Berarti tapi di pesantren pasti nggak ada permainan zaman dulu. Zaman dulu aku masih kecil ada permainan apa namanya karet gelang. Karet gelang. Tahu nggak permainan karet? Karet permain karet. Karet permen karet. Permainan ini anak-anak zaman dulu. Oh, main kelereng ada. Main kayu gini. Oh, kayu yang bolongan itu. Iya. Itu ada. Karena Jumat kan juga nggak ada main bola atau kadang main itu juga. Oh, ada juga. Iya. Ada juga ya. Karena kan hari Jumat itu nggak full kegiatan yang monoton. Jadi serah anak-anak mau ngapain. Berarti masih ada hiburan permainan. Tapi kan nggak terlalu full ke anak-anak tadi kan main permainannya. Sebenarnya kayak gitu nggak ada memang. Ayo main kelereng, tiga kelereng ada yang main seperti itu aja. Nggak terlalu. Mau lompat karet. Kalau nggak karet ada. Panjang-panjang. Berarti masih, ya, masih ngalami berarti ya, walaupun di pesantren. Iya. Jadi jangan takut untuk masuk pesantren karena semua permainan yang ada di luar juga ada di pesantren ya. Jadi tidak ketinggalan zaman. Tidak ketinggalan zaman ya. Justru pesantren sekarang malahan mengikuti zaman ya. Iya. Gadget ada di pesantren. Malahan yang di kantor-kantor biasa di sekolah luar pakai sidik jari di pesantren itu juga sudah ada. Pakai fingerprint juga ya. Iya. Mau absen pun absennya nggak pakai titik itu. Sekarang juga pakai absennya digital. Digital. Jadi kalau jangan takut ketinggalan zaman kalau masuk pesantren gitu ya. Sekolah di luar ada sekolah bahasa Inggris atau ada bahasa Jepang. Di sana ada juga? Iya ada. Di sana ada LPI di lembaga bahasa Inggris, juga ada LPM bahasa Mandarin, juga ada LPA dalam bahasa Arab. Iya. Ada 3 bahasa. Iya, kemarin ngobrol sama salah satu alumni dari Tebu Ireng. Ngobrol sama Bang siapa lupa saya aku namanya tuh ya. Ngobrol dia bilang bahwasanya pesantren zaman sekarang ini sudah sangat maju. Udah nggak lagi tidak seperti pemikiran orang-orang tentang bahwasanya pesantren itu cuma belajar tentang agama, cuman ngaji doang gitu kan. Ternyata di sini ada nih di apa namanya? Tanjung Uban. Di Tanjung Uban itu ada pesantren cabangnya Tebu Ireng kalau nggak salah dia bilang. Ada pelajaran bahasa Mandarin ada juga dia. Bahasa Jepang ada juga kalau nggak salah. Iya kan? Ternyata nggak seperti yang kita pikirkan. Orang kan banyak kepikiran, nanti pesantren anakku nggak bisa bahasa Inggris. Terpenjara aja ya kan. Jadi rencananya setelah di sini, setelah di Batam, mau kalau lulus SMA nih, mau sekolah lagi pesantren, bisa nggak? Jadinya apa itu? Kalau di pesantren saya itu ada kuliahnya juga lanjut. Kuliah ada juga? Ada juga di pesantren saya itu ada institutnya tentang agamaannya ada, itu juga ada sekolah SMK-nya, kuliah SMK-nya juga ada, sekolah kedokterannya juga ada universitasnya juga. Luar biasa ya. Jadi dari sekolah saya itu dari PAUD, pesantren saya itu dari PAUD, dari TK, ada SD-nya, ada MI-nya, terus ada SMP, ada MTS-nya juga, ada SMA, ada MA, ada SMK, terus ada SMA-nya juga. Kalau kuliah ada seperti itu, jurusan sampai universitas juga ada ya? Universitas ada. Nyantri juga? Nyantri juga, sama. Calon dokter dari santri ya, hebat ya? Iya, alhamdulillah di sana lengkap. Jadi mau dari SMA itu mau lanjut kuliah silakan, yang mau kuliah di luar pun silakan. Karena ada punya bekalnya. Iya, sudah punya bekalnya. Oh, iya. Jadi sekarang mau kuliah lagi nggak? Insya Allah kuliah, kalau memang ada rezeki insya Allah kuliah lagi. Tapi aku kepingin anakku nanti jadi santri juga. Karena bapaknya bukan santri. Bapaknya bukan santri, tapi mudah-mudahan sih anakku jadi santri. Salah satu dari anakku. Oke Pak Ustadz, kita sampai sini dulu obrolan kita hari ini ya. Next time datang lagi kita ngobrol-ngobrol. Mungkin kita bisa buka wawasan orang-orang, mungkin bisa buat penonton yang belum tahu apa sih itu santri, pelajarannya apa gitu kan, bagaimana sih belajar agama Islam gitu. Mudah-mudahan orang yang nonton jadi lebih paham lagi. Oke Pak Ustadz, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.